风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。水如你的梦，被我的敬畏驱动，情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之内，总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦，醒可缓缓归。Ayo, makanlah. Yang mulia ketiga. Kaisar, demi melihat keramaian, kau menggunakan segala cara. hanya membuka jalan dan ini hanya pertama kali. Dan menggunakan sedikit kekuatan. Kaisar bisa melakukannya. Kenapa aku tidak boleh? Duduklah. Aku sedang bermimpi. Kenapa Yang Mulia Lian Song membawa Ali ke lembah Brahma? Apa masih tidur aku? Memang mimpi. Sedikit pun tidak sakit. Apakah tanganmu nyaman? Baju Kaisar sudah kusut, aku rapikan. Tuan Putri juga? Kedatanganku tadinya hanya ingin mengantarkan obat untuk Kaisar. Tapi cucuku terpisah dengan kakaknya. Kemudian dia terus murung, jadi sekalian saja aku bawa ke sini. Dan kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Tidak masalah, ini sebuah kehormatan. Tadinya aku takut akan telat mengantar obat ini ke Kaisar. Tapi sekarang sepertinya dia... Tidak perlu, sepertinya butuh usaha keras. Kalau begitu aku tidak usah ke sini. Guru. Bukankah sudah kukatakan tidak boleh menyentuh daun teh? Guru, saya ingat tidak boleh menyentuh daun teh moyem. Saya takut Guru tidak terbiasa di tempat Tuan Putri Jiuge. Jadi memasakkan sup untuk Guru pada kesempatan hari ini. Sup mawar ini tanpa daun teh moyem takutnya tidak sesuai dengan selera Guru. Tidak masalah, saya hanya menyentuhnya sedikit. Terima kasih banyak atas perhatian Guru. Saya juga. Aku mau lihat bagaimana persiapan makanan. Oh iya, aku ikut denganmu. Ali juga, Ali juga. Jangan merepotkan aku ya. Nih, aku berikan lagi.
Kau juga. Sudahlah, kau banyak maunya. Tidak suka makan ini. Ali sambil makan sambil mengikuti. Ikut bermain sebentar tidak akan mempengaruhi makan kue ini. Karena Cihang tidak memasakkan sup untukmu, jadi kamu iri dan sedih kan? Bagaimana lagi? Aku hanya membuat kue kacang hijau dan merah dan juga kue plum sebagai tambahan. Dan dalam kue plum ada bubuk ginseng. Oh ya sudahlah, kau ikut aku saja ya. Mengapa kau tidak membuat kesukaanku? Apa kau tidak ingat aku suka makan apa? Aku ingat, kue plum yang dingin kan? Minta saja mereka bawakan sedikit. Aku dengar kokinya pandai masak. Pasti tidak dengan seleramu. Baiklah, biarkan mereka bawakan. Aku juga suka yang asin akhir-akhir ini. Jangan pakai akar manis, coba pakai garam ya. Bagaimana kalau tidak enak? Ya ganti saja lagi. Atau kue telur bisa ku coba? Iya, kalau begitu akan aku buatkan yang asin. Baik. Dan kau coba ya. Baik. Guru, supnya tumpah. Tuan Putri juga? Aku dengar kau pandai memasak. Aku ini suka sekali dengan kue kacang hijau dan kue kacang merah. Kalau tidak merepotkan, aku ingin dibuatkan olehmu. Baik. Aku tunggu kau di luar ya. Ya. Guru, bagaimana kalau saya ambilkan lagi? Kau benar-benar tahu seperti apa seleranya. Kau mau makan kue ini? Tapi kue buatanku biasa saja. Ikan asam manis pasti lebih enak. Kau tetap mau makan kue. Tapi kuenya sudah dibagi habis. Oh iya, yang mulia kecil masih ada berapa? Dia mau tidak membaginya? Kakak ketiga dapat 6. Ali cuma dapat 4. Seharusnya kakak ketiga yang membagi. Ali kan masih kecil, harus makan banyak supaya tumbuh tinggi. Sepertinya Tuan Putri juga lebih memahami selera Yan Jinwo. Tapi mungkin tidak tahu seleramu. Kue ini sangat cocok dengan seleraku. Entah seleramu cocok atau tidak. Jadi untuk apa merebut kue yang belum tentu cocok dengan seleramu? Kita kan sudah berteman begitu lama. Untukku saja ya. Xiaoyu, pergi tidak? Jika bagian dapur tidak sempat membuatnya, maka kau buatkan saja untukku. Siapa? Siapa yang mempermainkanku? Aku minta maaf. Tanganku licin. Wah, hebat sekali. Sup buatan Ciheng? Ini enak. Kenapa kali ini semuanya tidak senang? Pertemuan ini sepertinya sia-sia. Menggunakan banyak sihir masuk ke lembah demi makan. Selesai makan langsung kembali. Ya, tenang saja. Lembah Brahma kan ada kaisar. Tidak perlu khawatir. Saya sudah meremehkan semangat Anda terhadap rumor. Saya kira Anda akan langsung menanyakan Dewi Chengyu. Ternyata langsung masuk ke lembah. Kenapa aku harus menanyakan masalah lelaki lain kepada Chengwu? Yang harus dikhawatirkan Chengwu itu hanya masalahku saja. Saya salut.
tapi tidak bisa menang darinya. Kau mencintainya, tapi tidak bisa apa-apa. Siapa kau? Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau sangat mencintai Kaisar? Bagaimana kau tahu? Tidak usah peduli bagaimana aku tahu. Lebih baik kau tidak usah tahu siapa aku. Kau hanya perlu katakan, apa kau ingin mendapatkan Kaisar? Apa maksudmu? Tanpa sadar kau mencintai Kaisar. Tapi sayangnya, muncul pihak ketiga. Kau benci, tapi tidak bisa apa-apa. Kau ingin merebutnya, tapi Kaisar tidak punya perasaan apapun padamu. Sebenarnya apa maumu? Apa kau berani mengubah keadaan? Merebutnya demi dirimu sendiri. Tapi kau pernah berkata, berusaha seperti apapun, Kaisar tidak akan peduli padaku. Bagaimana kalau aku punya cara? Jika aku punya cara, membuat mereka saling mencurigai. Saling mencurigai? Bukankah kau bisa memiliki kesempatan saat ada jarak di antara mereka? Katakan, bagaimana caranya? Sangat mudah. Ambil buah mata Phoenix. Buah mata Phoenix? Tenang. Bagimu, itu akan sangat mudah. Jihang, kau kenapa? Ku antar kau kembali istirahat ya. Tidak apa-apa. Xiaoyan, aku ingin meminta bantuanmu. Katakan, tidak peduli apapun itu, aku pasti akan membantumu, percayalah. Xiaoyan, kenapa kau datang? Kau mau makan bersama? Ada apa denganmu? Xiaoju, aku akan bersalah padamu. Kau melakukan kesalahan apa? Aku berencana ikut kompetisi Jongsu, mengambil buah mata Phoenix. Kenapa? Aku ingin buah mata Phoenix untuk Jihang mengobati tubuhnya. Dia memintamu? Tidak, aku yang mau. Kulihat tubuhnya lemah. Aku dengar buah mata Phoenix bisa menambah kekuatan, maka aku ingin merebutnya. Masih bilang pejuang. Bukankah tetap memilih cinta dari teman? Meski aku juga merasa tidak setia kawan. Tapi tenang saja, jika sampai aku menang, buahnya dibagi setengah untukmu, ya? Ya, baiklah. Kalau aku menang, aku juga akan membaginya untukmu, agar kau bisa menolongnya. Kau tidak marah? Setia kawan. Tenang, aku pasti akan menang. Jika tidak, kau tidak usah ikut saja. Setelah menang, kuberikan padamu. Tidak perlu. Kompetisi kali ini, aku yang melatihmu. Masih tidak masuk? Xiaoyan, kenapa kau tersenyum? Jihang memohon padaku. Kali ini dia hanya mencariku saja.
Apa artinya itu? Artinya apa? Itu artinya kau gampang disuruh. Pergi. Kau anak kecil tidak mengerti. Lakukan saja tugasmu. Bagus, kau Xiaoyan melupakan budi ya? Sudahlah, aku akan berusaha demi Jiheng. Berusaha apa? Dia ingin buah mata Phoenix. Aku ingin memberikannya. Buah mata Phoenix? Kenapa? Kau juga mau? Aku sudah setuju akan membaginya dengan Xiaoju. Jika kau mau juga, itu tidak akan cukup. Dia ingin buah mata Phoenix karena Xiaoju mau, begitu? Jangan berpikir begitu. Jiheng membutuhkannya untuk mengobati racun Xiu Shui. Saat kau belum datang, dia menguasai guru karena tubuhnya lemah. Kulihat, karena guru tidak peduli padanya, jadi dia mencarimu. Sebenarnya, aku masih kecil tidak mengerti. Aku asal bicara. Karena aku iri. Salahku. Kenapa berharap tidak baik ya? Kau mau menangis ya? Jilua, kau... Kau begitu tahu jelas dirimu. Sudahlah, jangan begitu lagi. Jiheng ada aku, maka tidak akan berhubungan dengan wajah es. Yang penting kau senang. Simpati padamu sungguh menyanyiakan waktu. Mau kemana kau? Pergi melihat kakakku. Akhir-akhir ini banyak kesibukan. Jika Mengsau ada masalah, beritahu aku saja. Memangnya untuk apa? Kami pria. Ada masalah lebih gampang mengatakannya. Xiaochu lebih bisa diandalkan. Aku. Sudahlah. Kalau ada masalah, aku beritahu kau. Mengapa lari? Jiheng menungguku. Jangan sampai dia panik. Begitu rapat. Bahkan lalat saja tidak bisa masuk. Apakah perlu membuat perbatasan sehebat itu? Tidak bisa masuk, juga tidak bisa keluar. Kau mengira aku bercanda saat bilang akan melatihmu? Kau benar-benar akan melatihku? Pria sejati menepati janji. Kaisar mau melatihku apa? 10 hari latihan keras, dari pagi sampai malam tidak berhenti. Kujamin kekuatanmu naik 1 tingkat. Mendapat bimbingan langsung dari Kaisar, aku benar-benar bahagia. Aku tidak pernah menerima murid, padahal banyak orang mengharapkannya. Apa hubungannya dengan kau mengurungku? Mengurungmu untuk mengajarimu langsung. Baiklah, kalau Kaisar sudah berkata begitu, tapi nanti kalau aku kalah di final, Kaisar bisa malu, kan? Apa kau tidak ingin buah mata Phoenix? Mau, tentu saja mau. Istirahatlah lebih awal. Untuk besok, kau latihan berjalan di es. Baiklah. Hari ini, latihan bagaimana bisa berjalan seperti biasa di atas. Besok dan lusa, coba dengan mata tertutup. Berjalan di atas es. Hari ketiga, baru kau bisa latihan teknik pedang. Kaisar, kau terlalu menganggapku hebat. Menghilangkan sihir dewamu,
masih bisa berdiri begitu lama. Kemampuanmu lumayan. Aku lupa memberitahukan. Tidak ada sihir karena aku takut ketinggian. Coba lihat. Kau sengaja memintaku naik untuk mengambil keuntungan saat aku jatuh, kan? Apa kau sedang mengigau? Kalau tidak, kenapa kau memelukku? Tanganmu ada di pinggangku. Sepertinya kau bisa berdiri. Pemarah. Hanya bercanda perlu semarah itu. Bagaimana bisa dalam satu hari berjalan di atas es dengan mata tertutup? Kau mempermainkanku, tidak mengajariku teknik andalan. Pelit. Kudengar, bertemu dengan guru yang bisa mempermainkanmu saat muda adalah hal yang sangat bagus. Jangan kira aku tidak belajar. Yang benar bertemu dengan guru yang tegas. Benarkah? Aku lupa. Sama saja. Jika kau ingin buah mata Phoenix, ikuti saja perintahku, tidak akan salah. Meskipun kompetisi ini ingin curang dan membuatmu menang tidaklah sulit. Tetapi sayangnya, mereka memintaku untuk menjadi juri. Menurutmu, apakah aku akan membiarkannya? Yang seperti ini kau juga dulu sering melakukannya. Anggap aku tiba-tiba menjadi hati-hati dan serius. Terima kasih kau tidak meremehkanku dan bersedia untuk membimbingku. Sama-sama. Aku jarang menemui yang bodohnya seperti dirimu. Ingin menantangnya saja. Meskipun dulu Chihe itu bodoh, bukankah kau tetap mengajarinya? Chihe? Sudah begitu lama, aku memang karena bertugas mengajarinya. Tetapi dia tidak tahan berguru pada orang lain. Hal ini, kau sangat keberatan? Tidak. Tapi dia dan aku memang tidak menguasai apapun. Kau tahu mengapa? Karena dia mengira ada aku. Apapun tidak perlu belajar lagi. Sebenarnya kalau aku ini Chihe, dan kalau ada kau, seharusnya aku tidak perlu belajar apa-apa. Kau berbeda, Xiaobai. Aku punya harapan yang tinggi padamu. Berbincang begitu lama, lumayan haus. Aku buatkan teh. Kau latihanlah. Mau minum?
Turunlah. Berputar, tutup mata. Dengar tidak? Berputar, tutup mata. Hari ini Dewi Chengyu kelihatan ceria sekali. Tumben memberi makan ikan. Ada apa? Ada apa? Merindukan Feng Ju. Tidak tahu bagaimana dia di lembah Brahma. Tidak usah khawatir. Kemarin aku bawa Ali menemuinya. Dia sangat baik. Aduh. Jika kau cemas, aku bisa buka selubung waktu. Kita bisa melihatnya dari sini. Mereka... Shobai, bukankah seharusnya mengatakan maaf sudah menggigitmu? Maaf. Sungguh minta maaf? Untuk apa aku membohongimu? Membohongi orang masih perlu tujuan. Bukankah demi hati sendiri senang? Lihatlah, Feng Jiumu tidak terluka dengan bebas hidup di lembah Brahma. Dan juga ada kaisar yang menemaninya. Dua orang bersama itu sangat baik. Tapi... Aku tahu kekhawatiranmu. Kalau masalah jodoh, bahkan Dewa Galaksi Ximing tidak bisa memastikannya. Apalagi kita berdua. Langkahnya terlalu pelan. Setiap pijakanmu harus stabil.
minum tehnya. Kau berkeringat ya? Jihang, Jihang. Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan. Xiaoyan, cepat bangun. Tengah malam mengganggu tidurku saja. Cepat Kenapa? bangun, Xiaoyan. Ada apa? Jangan tidur lagi. Ada apa? Cepat. Aduh, Cepat. itu aku sedang Ayo. tidur. Aduh, Ayo cepat. Mau kemana? Malam-malam begini menarikku kemana? Cepat lihat kakakku, dia mabuk. Tadi aku mencari Cuke, tapi kamarnya ada batasan. Aku cuma cari kau. Mengsau mabuk itu sudah biasa. Tidak perlu begitu panik. Kau jangan kembali lagi. Dia sudah mabuk berhari-hari di restoran Chuli. Tidak bisa membujuknya. Cuma kau yang kuingat. Karena masalah itu. Begini memang sedikit sulit. Kau kembali dan awasi Mengsau. Aku pergi dengan Xiaoju. Baik, baik, cepat. Xiaoju. Kaisar, jangan menyiksa aku lagi. Biarkan aku tidur. Kau dan wajah es sudah sampai tingkat itu. Iya. Sudah kuduga dia tidak setia sepertiku. Memang tidak bisa menahan godaanmu. Bagaimana kau bisa masuk? Aku dan Jiang ada harapan. Ada harapan. Kau bilang apa? Apa aku masih belum sadar? Aduh, jadi kau sudah sadar. Aku datang untuk membawamu memujuk teman. Kenapa? Mengsau dalam masalah. Jenderalku yang sering menang. Kakak, yang mati sudah mati, yang hidup harus lanjutkan. Sebaiknya kita cepat memakamkan jenderal. Akhirnya kalian datang. Mengsau, jangan terlalu bersedih. Manusia mati tidak bisa hidup lagi. Barang tanda perjanjian mati sudah sedih begini. Jika orangnya bermasalah, dia akan bagaimana? Seekor jangkrik mati saja dia seperti ini. Setia sekali. Mengsau, sudahlah. Perlukah hanya seekor kumbang? Besok kucarikan lagi jenderal yang lebih hebat. Kalian tahu apa? Apa jangkrik ini terlalu lama di lembah dan menerima aura? Saat tengah malam menjadi angsa indah sehingga Mengsau begitu menyayanginya. Meski jangkrik ini menerima aura, tapi hanya untuk hidup lebih lama. Tidak sampai berubah jadi apapun. Tapi pemberinya adalah orang yang disukai kakak. Beberapa tahun lalu, kakak bertemu seorang nona. Jenderal dan botol ini adalah pemberiannya. Sejak itu, dia tidak makan dan minum dan ingin menikah dengannya. Tapi sampai sekarang malah belum nikah. Jadi, jenderal ini bagi kakak sangat berarti.
Jenderal sekarang sudah mati. Kakak tidak akan bisa lagi mengenangnya. Jadi mabuk seperti ini. Suku kalian tidak boleh menikah dengan suku lain. Orang yang tidak bisa dinikahi Mengsau pasti di luar suku kalian, ya kan? Jika nona ini masih hidup, mengapa tidak mengejarnya dengan berani? Melanggar peraturan suku bukanlah hal yang besar. Bersedih hanya untuk kumbang. Termasuk pria apa? Pasti orang yang dia sukai sangat jauh. Sama sekali tidak bisa menemuinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin sesedih ini. Siapa sebenarnya wanita yang disukai Mengsau? Aku tahu. Kau tahu? Di hari kedatangan Kaisar, aku mendengar adik sepupunya berbicara. Tanpa sengaja mendengarnya. Katanya Dewi Agung Qingqiu. Benar. Hanya saja tempat kami sangat jauh dengan Qingqiu. Status begitu khusus. Keinginan kakak tidak akan terkabul. Kalau sungguh Dewi Agung itu, aku sarankan dia menyerah saja. Karena Dewi Agung itu sudah menikah. Yang Mulia Feng Jiu sudah menikah? Bagaimana bisa? Kami belum dengar hal itu. Yang disukai Mengsau adalah Feng Jiu? Benar. Kalau tidak, Dewi Agung mana lagi? Tidak mungkin Dewi Baiqian, kan? Terima kasih atas bantuan Nona. Suatu hari nanti, aku akan membalas budi Nona. Kenapa bisa pecah? Ini punyaku. Hah? Ambil saja. Kita bicarakan dulu ya. Pantas saja botol itu begitu familiar. Ini tidak salah. Itu kan sudah lama sekali. Aku sudah tidak ingat malah. Tapi kalau diingat-ingat lagi, Meng Xiao memang mirip dengan anak muda yang malu-malu itu. Sekarang bagaimana? Mengatakan kebenaran? Awas ya kalau kau bilang. Kalau kau bilang, itu mencelakainya. Jangan beritahu, oke? Mengerti. Ayo. Tadi kau bilang Yang Mulia Feng Jiu sudah menikah, apa benar? Aku juga mendengarnya. Jadi mungkin dia belum menikah ya? Bagus sekali. Terus apa yang akan kau lakukan? Yang kalian katakan bukannya tidak masuk akal, tapi aku juga tidak peduli dengan segala peraturan. Aku harus mengejarnya, mengejar cintaku. Sebenarnya aku sudah lama memendam keinginan ini. Aku ingin keluar dari lembah ini dan mengejar Yang Mulia Feng Jiu. Tapi aku baru saja keluar dari pintu kota, kalian berdua yang menggagalkannya. Aku merasa ini sudah menjadi takdirku. Aku merasa Feng Jiu tidak berjodoh denganku. Aku harus menghapuskan keinginan ini. Tapi yang kalian katakan bukannya tidak masuk akal. Aku sangat merindukan Feng Jiu dan aku tidak mau Feng Jiu menungguku. Harusnya rasa cintaku ini aku sampaikan langsung kepadanya. Mengenai diterima atau tidak, itu terserah kepadanya. Takdir ingin mengingatkan aku. Maka aku putuskan, aku akan melanggar peraturan. Aku akan mengejar cintaku. Ini bukan takdir. Takdir tidak begitu. Coba lihat. Bukankah botolmu ini masih ada? Masih ada kan? Memang kenapa? Jangkriknya yang mati, tapi botol masih ada. Itu menunjukkan takdir merasa tidak perlu melanggar peraturan suku. Dan belum saatnya melepaskan semua pergi mencari Feng Jiu. Kalau takdir merasa kau melanggar peraturan untuk pergi mencarinya, itu artinya jangkrikmu mati dan botolnya juga hancur. Benar kan? Iya, benar. Dan melanggar peraturan, meskipun senang sesaat, pada akhirnya akan melukai suku sendiri. Jadi lebih baik jangan melanggarnya, agar hati nurani tidak tersiksa. Tadi kau... Meng Xiao, kau ingin menitipkan hati juga bukan harus ke Kumbang saja. Kau bisa mencari... di botol ini juga sama. Iya. Iya. Yang kalian katakan itu masuk akal juga.
Tapi kenapa aku mendengarnya jadi pusing ya? Itu karena kau sedang mabuk. Tapi kalau kau sudah sedikit sadar, pikiranmu juga akan lebih jelas. Kau bisa berbaring di kasur. Setelah sadar, kau baru bisa mengerti semua ucapan kami. Oh, baik. Mengawal, tolong bantu aku ke kamar.如梦成全，当珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，当展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像隔世的情欢回味了的心愿，偏偏不知不觉跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪